minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku di mana pun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Hidayat. Oke, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan berkah, kesehatan, jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Boleh santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ini sudah hampir akhir di bulan Juli ya, di bulan Juli di tahun 2024. Sabar dan tenang, jangan terlalu terburu-buru apa tergesa-gesa ya kan, dalam setiap langkah apapun, karena tergesa-gesa atau terburu-buru adalah salah satu dari sifat setan ya kan. Tunggu. Oke, sambung kembali tentang hari yang semakin lama tidak semakin cepat ya kan. Di hari ini tiba-tiba sekarang hari Sabtu, umpama tiba-tiba hari Jumat seperti itu juga tanda akhir zaman atau tanda kiamat, akhir zaman yang tidak kita rasakan. Berbeda dengan tahun dulu ya, mungkin teman-teman yang tahun kelahiran 70 80 bisa merasakan hari itu begitu lama, 70 80. Kalau tahun 90-an berbeda lagi gitu. Ini tahun 80-an ya kan. Benar, tahun 90-an itu cukup berumur, tapi terkadang ya kurang matang soal kejiwaan atau apa, gampang ya tahu sendiri lah, dan lihat dari omongan atau komen-komen seperti itu. Mungkin nggak semua ya, atau nggak semuanya orang seperti itu, bahkan lebih dewasa dari usianya sendiri, jalan pikirannya lebih dewasa daripada umurnya, nggak sama ya kan. Hanya perbedaan sedikit yang kita utarakan di sini. Oke, tentang satu video ini insya Allah kita lihat ada sesuatu nanti, tapi nggak lama lagi, entah sesuatunya itu apa, seperti apa. Ada suatu perubahan, apa ya, bukan perubahan, goncangan alam seperti itu. Mungkin ya saya rasakan ini alam apa ya, yang saya rasakan saat ini dan bikin konten ini, serasa alam itu seperti marah gitu loh, seperti marah istilahnya. Entah apa yang membuat marah ini. Soalnya apa ya, dan saya terpilih sudah mengalami suatu kesedihan, alam pun ikut sedih. Salah satu contoh ya, kadang alam itu mendung ya toh. Kalau itu beliau ini marah, kemarahan atau apa, nah itu tuh seperti panas ya toh. Tapi itu yang bisa dirasakan tentu orang-orang tertentu saja, atau yang bisa merasakan itu. Kalau nggak bisa merasakan, kadang dia, tapi kadang menyangka, itu yang lebih parah lagi ya, karena apa, kalau Jawa nggak nutut gitu ya, itu loh. Jadi kalau nggak nyampe, kalau Jawa nggak nutut pun nggak usah dipaksa, karena waktu paksa ini, memaksa itu akan membuat semakin terjerumus ya, semakin terjerumus hati semakin rusak itu. Maka saya pun juga demikian belajar. Kalau saya nggak nutup, kalau nggak mampu mengejar suatu keilmuan seseorang, saya nggak bicara, saya diam dan mencermati dan ingat seperti itu. Nggak langsung lantas mendustakan, enggak. Oh ini baru itu loh. Kalau saya itu
wah ini pengetahuan baru ya itu toh, malah senang, saya suka orang-orang yang membicarakan tentang ilmu seperti itu yang lebih jauh lebih tinggi dari saya itu pengetahuannya seperti itu. Wah saya diam, saya cermati, saya renungi kata-kata itu gitu loh. Nah ini sebagai tambahan ilmu buat saya. Kan seperti itu loh. Jangan gurui orang yang eh, apa ya ingin mencari ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Gitu. Tapi kadang malah ada orang gitu nggak nutut ilmu apa ngomong apa, malah dibantah. Astagfirullahaladzim, karena ini banyak fenomena itu sekarang terjadi. Ya toh, fenomena seperti itu kan banyak terjadi ya toh. Nggak nutut, berapa atau apa memaksa. Terus akhirnya apa? Hati ini yang akan terasa nggak enak. Nah, nggak enaknya itu apa? Ya, tergantung orangnya yang bicara yang berontak itu tadi itu loh ini bersangkut pautnya semua omongan kita, kata-kata kita itu bukan hati loh, ada hubungannya gitu loh. Kadang malah bangga orang-orang yang berkata kepada seseorang lah, orang tersebut itu berkata kepada seseorang dengan yakinnya gitu, dengan kebenarannya. Tapi yang dikatakan orang itu hanya diam saja. Kenapa? Karena orang tersebut kadang tahu karakter orang tersebut. Percuma, intinya apa? Percuma berdebat dengan orang yang tidak tahu, yang tidak paham. Karena sebetulnya kalau orang ketemu dengan orang seperti itu disembunyiin aja. Gitu. Memang agak rumit memahami apa yang saya bicarakan, apa yang saya katakan. Tapi insya Allah di kemudian hari besok atau lusa akan memahami. Karena setiap pembicaraan kita, lidah kita, lisan kita itu akan tertanam di hati orang-orang gitu. Jaga lisan itu seperti itu. Lontarkanlah kata-kata sebuah perkataan yang baik dan menyebutkan, nanti insya Allah akan dapat pahala ya toh. Akan dapat pahala. Berbeda kalau orang tersebut lidahnya tajam, lidahnya tajam, terus menunggu orang lawan bicaranya, tapi orang lawan bicaranya diam saja dan tahu karakter orang tersebut seperti itu banyak. Ya diam aja. Nah, ini nanti orang tersebut nanti akan terus begitu sampai akhir hayatnya. Soalnya apa? Orang karakter seperti itu banyak tersebar di mana-mana. Kita berada di kampung A, ada orang seperti itu, di kampung B, ada orang seperti itu. Ya kan? Itu lisan. Mereka nggak sadar itu kata-kata mereka mengaku bahwa itu perkataannya itu benar 100%. Tapi belum tentu benar. Yang dituduh itu ya belum tentu apa yang melakukan. Nah itu yang kadang bikin tertawa gitu. Bersikukuh bahwa orang tersebut melakukan hal ini padahal tidak, atau padahal orang tersebut tidak melakukan seperti itu. Itu salah satu contoh manusia yang merasa dirinya lebih dari orang lain, lebih tinggi dari orang lain. Nah itulah kelemahan orang tersebut. Saya bukan ngerasanya, bukan apa, kita saling sama-sama belajar tentang Allah itu itu ya kan, tentang Allah semuanya lah. Ini juga dulu bagian kita, karena yang dimiliki oleh Allah itu aku minta langsung, aku itu tidak pernah bohong gitu. Bohong sekalipun Allah sudah tahu semuanya gitu. Oke, sampai dulu. Sambil melihat pemandangan di depan. Kenapa kalau saya bicarakan tentang hal yang beberapa konten video saya menjelaskan hal itu? Karena banyak orang seperti itu. Ya, makanya jangan sampai
kita mengikuti orang tersebut gitu loh, lihat atau mendengarkan. Karena zaman sekarang ini yang benar yang salah, yang salah dianggap benar. Itu zaman kita ini zaman fitnah, zaman kecil, fitnah kecil ya sekarang ini itu yang orang-orang yang merasa dirinya seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya, saudara semuanya. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan maupun belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.